Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di sepanjang minggu ini saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mengagungkan nama Dia, pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Tak ditinggalkan.
Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, pertolongan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Buat perbuatan-Mu, buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Haleluya. Segala pujian kami, segala hormat kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian ke hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
kasih Tuhan buat jamahan-Mu, buat urapan Tuhan. Memohon kebaikan Tuhan, sehingga kami dimampukan sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan turun atas setiap kami, menjamah setiap kami, memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga memberkati kami semua yang mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman ya Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, hidup kami berubah, tidak lagi sama seperti ketika kami hadir ya Tuhan di acara live streaming ini. Kami bersyukur, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Sebentar ya, kita protokol kesehatan dulu. Oke. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, biar kita belajar hari ini. Saya berdoa Tuhan beri kita hati yang peka untuk mendengar firman, untuk ditabur kebenaran firman. Saya berdoa biar hikmat Tuhan ada buat kita semua hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya the right seed on the right time. Kita menabur benih yang tepat di waktu yang tepat. Kita perlu mengerti dulu konsep benih dulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang benih, tentang menabur. Nah, hari ini saya pengen kita sama-sama mengerti lebih jelas, lebih dalam tentang the right seed, benih yang tepat. Jadi menabur itu kadang-kadang kita salah begini. Oh, kita sudah nabur lalu kita berharap Tuhan berikan tuaian buat kita. Saya ulang ya. Kita nabur uang misalnya atau sesuatu yang lain, kita nabur hati kita, hidup kita, waktu kita buat sesuatu buat seseorang, lalu kita berharap Tuhan beri kita tuaian. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, saya mau beritahu Anda akan kecewa. Kenapa? Karena ternyata secara alkitabiah hukumnya Tuhan tidak memberikan tuaian kepada kita. Saya ngomongin dengan hati-hati dan pelan-pelan ya, supaya jangan salah ya. Kita nabur, tapi Tuhan tidak akan memberikan tuaian buat kita. Yang terus tuaiannya dari mana? Dari kita. Saya ulang lagi pelan-pelan. Tuhan, kita nabur, Tuhan tidak akan memberi tuaian buat kita. Kita yang harus menyelesaikan tuaian itu. Saya buka dulu ayatnya ya, supaya kita ngerti sama-sama ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6-nya. Dia berkata begini. Ini Paulus yang ngomong ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dia nggak bilang tetapi Allah yang memberi tuaian, tidak. Jadi ada tugasnya. Aku menanam, kata Paulus. Apolos menyiram. Tuhan memberi pertumbuhan. God's giving an increase. Pertumbuhan, perkembangan. Terus tuaiannya siapa? Kita ngerti dulu baik-baik ya. Ada yang nanam, ada yang nyiram, ada yang nabur. Berarti kan mereka yang nabur toh. Si Paulus nabur. Dia juga kerjakan. Ingat kemarin physical seed, dia nyiram dan segala macam. Tuhan memberi pertumbuhan, tapi belum ada tuaiannya. Nah, di mana dan kenapa tuaiannya? Kita belajar baik-baik. Coba buka ayat lagi ya. Konsep ini kita perlu ngerti baik-baik supaya kita nggak salah. Matius pasal 9 ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat yang ke-38. Ini kata-kata Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kalau tuaiannya sudah siap, dia bilang begini, doalah, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia kirimkan pengerja. Dia nggak bilang, oh tuannya nanti akan cabutin tuaiannya dikasih ke kita. Tidak loh Pak Bu. Jadi hati-hati, mengerti baik-baik. Kita menabur, kita yang mengerjakannya, kita yang harus menyelesaikannya. Waktu dibilang mintalah kepada punya Tuhan supaya dia mengirim pengerja, berarti akan nuai siapa? Pengerjanya Bapak Ibu. Pekerja siapa? Kita. Jadi bukan Tuhan yang memberikan tuaian buat kita. Tuhan memberi pertumbuhan atas benih kita, iya. Tuhan memberi kehidupan atas benih kita, iya. Tuhan memberi pelipat ganda atas benih kita, iya. Tapi Tuhan tidak memberikan tuaian jadi kepada kita. Kita yang harus menyelesaikannya. Jadi harusnya rutenya hukum tabur tuai itu, tabur, kerjakan, tuailah. Jadi sampai akhir. Yang jadi masalah adalah banyak orang salah, dia tabur, lalu diem, menunggu.
deg-degan, cemas dengan pengharapan. Oh, kapan ya Tuhan akan datang? Kapan ya Tuhan akan berkati? Kapan Tuhan akan lipat gandakan dan segala macamnya? Anda akan kecewa karena nggak begitu. Taburlah, kerjakanlah, tuailah, selesaikanlah sampai akhir. Jadi orang nabur itu sampai kelar. Kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab kita, berulang kali Tuhan itu berkata begini, Bapakku di surga ya, itu seumpama pengusaha kebun anggur. Dia ngomong Bapakku itu seumpama seorang petani, orang yang mengerjakan tanah atau pekebun begitu, tukang kebun begitu ceritanya. Jadi Tuhan menganalogikan, menggambarkan Bapaknya itu sebagai seorang yang mengerjakan tanah. Jadi kalau Anda baca nanti di dalam Alkitab, dia berkata begini, kalau kau yang perumpamaan ini saja tidak bisa mengerti tentang tuaian, tentang menabur benih, bagaimana kau bisa mengerti perumpamaan yang lain? Kenapa dia berkata seperti itu? Kenapa seakan-akan hukum tuaian ini, hukum taburan ini, hukum benih ini adalah hukum yang fondasi, yang basic? Karena ini adalah segala-galanya, ini adalah gambaran Tuhan. Tuhan digambar sebagai seorang yang mengerjakan tanah dengan benih dan segala macamnya. Nah, kita pun harus sama. Kita harus mengerti konsep ini dengan benar. Tuhan memberi pertumbuhan, tapi tuaian harus dikerjakan dari kita. Kita yang harus menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Jadi jangan cuma sekedar nabur terus diem, doa saja, berharap saja, menunggu saja. Kerjakanlah dan selesaikanlah sampai habis. Jangan cuma sekedar nabur lalu ditunggu. Jangan cuma sekedar berprinsip, yang penting sudah nabur, yang penting sudah keluar. Nggak bisa. Kalau cuma sekedar yang penting nabur, ya habislah. Karena berulang kali di Alkitab diajarkan, kalau Anda menabur di tempat yang salah, hilang. Anda menabur di tanah yang berbatu-batu, mati. Anda menabur di tanah yang bersemak gurih, mati. Anda nggak akan dapat apa-apa. Jangan boro-boro tuaian. Benihnya aja mati kok. Jadi hati-hati. Kita bukan membuat Tuhan ngikuti pikiran kita, mau kita ngikuti apa yang Tuhan sedang mau ajar buat kita. Kita yang ngikuti Tuhan itu konsepnya seperti apa. Kita ngikuti hukum Tuhan seperti apa. Jadi saya berdoa hari ini waktu kita mengerti dengan benar hukum masalah tabur tuai, masalah benih yang benar, waktu yang benar, tempat yang benar, kita akan menikmati hidup yang dijanjikan Tuhan, yang diberkati. Tapi ngerti dulu, tabur, kerjakan, dan tuailah sampai habis, sampai selesai, sampai kelar. Jadi kita melayani Tuhan, kita dengan Tuhan itu dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Kita kan gambaran Tuhan. Waktu dia berkata dia adalah awal dan akhir, kita juga sama. Jangan kerjain mulai sesuatu, kita pelayanan mulai sesuatu, kerja mulai sesuatu, terus nggak ada endingnya. Alfa doang, tapi Omeganya nggak ada. Nah kan ruwet nanti kita. Jadi sadar dulu, ngerti dulu konsep ini. Nah, berdasarkan konsep yang kita belajar hari ini, lalu gambaran Tuhan tentang Bapaknya adalah seorang penabur, seorang yang mengerjakan kebun anggur dan segala macamnya, kita akan menyadari bahwa ternyata di Alkitab banyak kali dan sering kali Tuhan itu mengumpamakan seed, benih, taburan itu selalu dengan tanaman. Tentang penabur, tentang tukang kebun, tentang petani. Kita akan sering melihat ada banyak sekali analogi petani di dalam Alkitab kita yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, kenapa? Karena ternyata secara secara jasmani mudah bagi seorang petani atau tukang kebun untuk mengerti konsep ini. Kalau mereka nabur benih biji apel, mereka nggak berharap akan keluar jeruk atau keluar durian, tidak. Mereka akan, waktu mereka tanam biji apel, mereka akan berharap untuk menuai apel yang sama. Kalau mereka nanam biji apel yang asam, ya mereka juga akan sudah ekspektasi lah ya, hasilnya kurang lebih akan sama asam. Tapi kalau mereka kepingin hasil yang baik, tuaian yang baik, mereka akan tanam biji yang mahal, biji yang bagus, bibit unggul. Ditanamlah di sana, lalu mereka akan berharap, expect untuk meraih tuaian yang terbaik. Nah, kita hari ini harusnya sama. Secara jasmani, mengerti gampang, tapi begitu dimasukin dalam area spiritual, kita jadi kebingungan sendiri kadang-kadang. Kenapa? Kita jadi kesusahan. Kita hari ini akan belajar ada 3 prinsip penting hari ini, Pak Bu. Satu, yang pertama kita belajar bahwa there is a life in the seed. Di dalam benih itu ada kehidupan. Jadi kalau Anda mau tanam benih gitu ya, saya ini suka berkebun ceritanya. Kalau saya berkebun, kita tanam ya, ada satu benih begitu. Yang perlu disiapin kan mesti tanahnya atau medianya. Kita bolongin, kita lobangin, kita tusuk tanahnya sampai kedalaman tertentu, kita masukin, jangan kedalaman, karena kalau kedalaman dia nggak bisa keluar, dia nggak kuat untuk tumbuh. Jadi harus dengan kedalaman tertentu menurut bijinya, menurut benih yang akan ditanam. Kita tusuk tanahnya sampai ada bolong sedikit, masukin benihnya, ditutup lagi, baru dikasih air.
Nah, nanti terus apa yang kita kerjakan? Cuman itu. Sisanya, benih itu akan mengerjakan sendiri. Dia akan tumbuh-tumbuh sendiri. Dia akan keluar sendiri. Dia akan bertunas sendiri dan segala macamnya. Kenapa? Karena dari dalam benih itu sudah ada kehidupan. Jadi bukan kita yang memberi hidup, Tuhan memberi hidup. Jadi apa yang kita tabur, apa yang kita kasih, apa yang kita lepaskan, itu bukan kita yang memberi kehidupan, Tuhan yang memberi kehidupan. Nah, masalahnya untuk nuai, kita yang harus nuai. Saya nanam benih apel, saya siapin tanahnya, siramin tanahnya, pupukin tanahnya. Tuhan memberi pertumbuhan, Tuhan memberi kehidupan. Dia tumbuh, dia berbuah. Terus apakah Tuhan lagi yang disuruh metiki buahnya kasih saya? Apa Tuhan juga disuruh ngupasin buahnya, potongin kecil-kecil buat saya? Apa Tuhan juga disuruh tusukin pakai garpu lalu masukin ke mulutku? Tidak. Tuhan hanya memberi pertumbuhan, saya yang harus petik buahnya, saya yang harus cuci buahnya, saya yang harus kupas buahnya, saya harus potong buahnya, ku masukin sendiri ke mulutku. Itu konsep yang benar. Nah, jadi harus ngerti baik-baik. Coba baca dulu bentar ya. Konsep yang sama, konsep benih ini, itu sudah dimulai dari sejak kita Kejadian pasal yang pertama. Coba baca sama-sama. Kita Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12-nya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Dan tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris ya Pak Bu. Jauh lebih bagus. Dia berkata begini. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind. Menghasilkan buah menurut jenisnya. Ini kan hukum, kalau kemarin minggu lalu kita belajar ada namanya natural seed. Jadi apa yang kita tabur ya itu yang kita tuai. Jangan berharap yang lain. Lalu dia lanjut begini. Whose seed is in itself. Yang benih itu ada di dalam tanaman ini sendiri. Jadi namanya benih, yang namanya tuaian, taburan, itu di dalam kita sudah ditaruh sebuah benih yang harusnya mereproduce, menghasilkan ulang sesuatu yang sama seperti seperti parents plants-nya, seperti kita. Kalau saya dikasih Tuhan kehidupan, ada benih di dalam diriku, lalu saya bereproduksi, keluarlah anak. Anak saya akan membawa sesuatu yang mirip, yang akan menjadi serupa seperti saya. Jadi kalau Anda kepingin, oh saya kepingin punya anak yang modelnya kayak Deki misalnya, ya berarti seednya harus dari saya, kan begitu. Kalau Anda seednya dari aku, terus kepingin kayak Brad Pitt, ya nggak masuk. Nggak bisa. Itu nggak natural gitu. Jadi harus ada di dalam kita diberi sebuah benih, dan di dalam benih itu ada kehidupan yang olehnya kita akan mereproduce. Kita akan bertambah, bertumbuh, bermultiplikasi dan segala macamnya. Itu hukum taburan dan tuaian. Jadi dari awal Tuhan itu sudah ngomong. Perhatikan kata-kata kunci. Ada kata kunci yang dibilang sebagai in its kind. Ada dalam menurut jenisnya masing-masing. And whose seed is in itself. Ada di dalam benihnya sendiri. Jadi hari ini pertanyaannya adalah, kita ini mau nabur apa Pak Bu? Waktu kita kepingin sesuatu dalam hidup kita itu jadi baik, ya berarti harus ditabur. Kita kepingin di dalam diri kita ada kehidupan. Waktu kita kepingin hidup kita lengkap, hidup kita penuh, hidup kita menikmati, Alkitab berkata begini, beranak cuculah penuhlah bumi. Itu hukum tuaian, itu hukum taburan. Ada benih. Ingat ya, yang namanya tabur tuai bukan bicara uang. Uang itu di dalam hukum tabur tuai, tapi hukum tabur tuai bukan hanya bicara uang. Ada banyak hal. Setiap kali di Alkitab bicara masalah anak keturunan, itu dibilang sebagai seed, sebagai benih dari kita. Jadi waktu Anda menikah, lalu punya anak, itu adalah benihmu yang harus dijaga, yang harus dihidupi, yang akan menghasilkan produk serupa dengan parent plants-nya, dengan kita. Nah, masalahnya adalah kita ini hidup kita apakah sudah beres? Pertanyaannya Pak Bu, kalau Anda punya anak perempuan misalnya ya, kalau Anda laki-laki nih, saya mau tanya dulu kepada para bapak ya, Pak, kalau Anda punya anak perempuan, anak gadis, begitu ceritanya, kalau seandainya dia menikah suatu hari, apakah Anda mau dia menikah dengan
laki-laki yang seperti kita. Jadi suaminya anak kita itu kayak kita. Apakah menurut Anda dia akan bahagia atau tidak? Kita kadang suka menilai diri kita ini tinggi sekali. Oh, saya ini baik, saya ini begini. Oh, berikanlah dirimu ini kepada anakmu. Apakah Anda mau? Atau Anda berkata, ya kalau bisa jangan kayak aku. Yang lebih baik lah. Berarti kita tahu something wrong with us dengan kita. Parent plans-nya berarti ada yang salah. Atau kebalikan. Kalau Anda punya anak laki-laki, apakah Anda kepingin anak Anda itu jadi kayak Anda? Nantinya, hidupnya. Kalau Anda berkata, yes, aku pengen dia jadi sama seperti aku. Oh, berarti bagus dong hidupnya. Tapi kalau Anda bilang, jangan. Ya berarti ada yang salah. Kepada para ibu, pertanyaan yang sama saya kasih. Kalau Anda punya anak gadis, apakah Anda rela anakmu menikah dengan laki-laki seperti suamimu? Apakah kau rela anakmu, perempuan ini, akan tumbuh dan sama hidup sepertimu? Kalau Anda menilai dan tahu hidupmu, kau jaga hidup baik-baik, Anda jaga hidup dengan benar, Anda rasanya nggak susah untuk kita berkata, saya kepingin kamu hidup seperti aku. Karena Paulus berkata, jadilah seperti aku, ikutilah teladanku. Paulus bisa ngomong, kenapa? Karena dia jaga. Dia berkata, aku menguasai diriku sebegitu rupanya. Aku bukan sembarangan yang petinju sembarangan memukul. Aku bukan pelari sembarangan berlari. Dia menjaga hidup begitu rupa dan dia punya kualitas. Dia tahu this is the best of me. Atau kebalikan, kalau anak ibu, kalau Anda punya anak laki-laki, apakah kau mau anak laki-lakimu punya istri sepertimu? Kalau kita tahu hidup kita benar, kita akan mudah berkata, yes. Kalau cari jodoh, kalau cari istri, kayak saya, kayak mami ya. Atau kita mau berkata, jangan, cari yang lain, cari yang bagusan. Kalau begitu berarti ada yang salah dengan kita sebagai parent plans. Harus dibenerin. Ini benih. Karena seperti apa hidup kita hari ini akan menghasilkan produk yang sama. Itu adalah benih. Benih itu selalu, dia tidak akan mengerjakan hal yang lain. Nggak bisa benihnya jelek lalu tumbuhnya jadi bagus. Benihnya asam, buahnya manis. Nggak bisa, Pak Bu. Jadi kalau kita pengen buahnya manis, kita pengen buah kita, tuayan kita baik, ya benihnya harus dibenerin. Kita yang harus dibenerin. Karena kehidupannya dari kita. Kalau Anda, ini secara manusia ya, secara keluarga. Kalau kita kepingin misalnya kita mau, keuangan kita diberkati. Berarti benih awalnya harus bener dong. Jangan membangun pekerjaanmu, bisnismu di atas dasar kebohongan. Jangan membangun bisnismu, pekerjaanmu di atas dasar korupsi. Jangan membangun bisnismu, pekerjaanmu di atas dasar penipuan. Rusak, nggak ada buah. Tidak mungkin ada buah yang baik keluar dari bibit yang salah. Kalau bibitnya jelek, seednya jelek, buahnya pasti jelek. Tapi kalau benihnya bagus, bisa jadi jelek. Saya ulang baik-baik ya, supaya kita nggak bingung ya. Kalau benihnya jelek, jangan harap buahnya bagus. Nggak mungkin. Pasti jelek. Tapi kalau benihnya bagus, buahnya bisa bagus, tapi juga bisa jelek. Tergantung. Kenapa? Karena kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi, kalau benihnya bagus, kita harus jaga supaya dia tetap bagus. Jangan jelek. Tapi kalau benihnya sudah jelek, dia apa-apain juga jelek. Nah, kita mau menuai apa? Yang jadi masalah adalah ini. Kita ini kadang-kadang menabur, tapi bukan untuk menuai. Kita nabur sedikit di sini, kita nabur sedikit di sana, kita nabur sedikit di sini. Sekedar nabur, tapi tujuan kita bukan untuk menuai. Yang kita kasih juga sembarangan, bibit-bibit, benih-benih yang nggak jelas, benih-benih yang biasa. Kalau Anda jadi seorang petani, coba perhatikan. Ada petani jagung misalnya. Dia dikasih, Pak, mau bibit jagung apa? Jagung biasa, jagung kristal, jagung B12, atau yang mana yang mau dipilih? Seorang petani pasti pilih bibit unggul. Aku mau bibit jagung B12. Harganya tapi mahal. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu yang diperlukan untuk dia panen sama. Mau bibit jagung biasa, jagung kristal, jagung berudara, jagung B12, semuanya sama. Kurang lebih 3 bulan. Tapi hasilnya berbeda. Harga jualnya berbeda. Harga belinya memang juga beda. Harga benihnya. Tapi harga jualnya, harga tuanya semua lain. Akan sangat jauh lebih menguntungkan dari bibit unggul. Hasil panennya juga lain. Kalau bibit biasa dia panen mungkin 1 kali panen cuma bisa dapat 100 kilo. Kalau dia bibit unggul dia bisa dapat 500 kilo sekali panen. Secara profit sangat jauh. Nah, seorang petani, ini sama seperti gambaran Tuhan ya. Bapakku seorang pengusaha kebun anggur. Kalau Tuhan menabur berarti benih yang dia kasih pasti baik.
Pasti. Masalahnya kembali ke kita. Kita ini kadang kepingin naburnya benih yang ngawur-ngawur, seada-adanya, seala kadarnya, benih yang biasa saja, benih yang bukan benih istimewa, bukan benih yang terbaik, tapi mengharap tuaian yang terbaik, yang terbesar, yang terbanyak, yang termahal. Nggak bisa. Ingat natural seed, nggak bisa. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi harus saya berdoa baik-baik. Anda ini berharap apa sebenarnya hidup ini? Jangan cuma sekedar menabur. Kita ini kadang-kadang salah, terdoktrin dengan gereja, dengan pendeta yang salah. Saya bukan anti gereja dan pendeta, tidak. Saya juga pendeta, saya juga punya gereja. Tapi kadang-kadang ya, kebanyakan di gereja diajar cuma yang penting nabur, yang penting nabur. Nanti masalah tumbuh atau enggak urusan nanti. Nanti masalah salah atau berurusan nanti. Nanti kalau ternyata benihmu dicuri sama pendeta, ya sudah itu urusan pendeta dengan Tuhan. Tidak ada ayatnya. Kalau benihmu dicuri pendeta, ya hilang Pak Bu. Kalau benihmu dimakan gagak, hilang. Benihmu dimakan pendeta, hilang. Benihmu dicuri dengan gereja, hilang. Dan saya ngomong baik-baik. Gereja harus benar. Hamba Tuhan harus lurus jalannya. Pilih baik-baik. Naburlah di tempat yang benar, di orang yang benar, di waktu yang benar. Supaya kita menerima tuaian yang benar. Jadi hari ini, jangan sekedar nabur. Ayo dimengerti. Apa yang kita tabur akan menghasilkan yang sama. Jadi kalau Anda mau nabur, taburlah yang benih yang terbaik, bibit terbaik, yang memang layak untuk dituai. Jadi jangan cuma sekedar tabur satu di sini, tabur satu di sana. Oh ini ada gereja miskin, kita tabur dikit di situ. Ini gereja susah, tabur dikit di situ. Semua dikit, nggak jadi. Tidak ada ceritanya seorang petani nabur bibit unggul, satu di ladang ini, satu di ladang itu, sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit di situ, sedikit di sini. Ladangnya tiba-tiba banyak, semua ditaburi. Dikit semua. Nggak ada yang jadi, Pak Bu. Petani nggak begitu cara kerjanya. Dia akan pilih satu tempat, dia akan pilih satu ladang, dia akan tabur semuanya di situ, dan dia akan berharap di situ. Expect to harvest. Hari ini saya berdoa, kalau Anda mau nabur, naburlah benih yang terbaik dengan cara yang benar. The right seed on the right time. Kita belajar right seed-nya dulu. Jadi kita harus belajar, harus ngerti. Apa yang Anda harapkan untuk dituai, itu yang harus ditabur. Oh, saya berharap menuai kelimpahan. Saya berharap untuk menuai, misalnya berkat, uang misalnya. Ya berarti benihnya yang benar. Pekerjaanmu, bisnismu diatur di atas dasar yang benar. Profesional. Ada etos kerja, etika bisnis yang benar. Ingat, Alkitab kita rohani jangan dipisah-pisahkan. Oh ini urusan rohani, urusan gereja. Ini urusan kerjaan, urusan bisnis, lain urusan. Enggak. Semua, kemarin kita harus belajar, semua yang terjadi di alam kita, mau bisnis kita diberkati atau tidak, mau pekerjaan kita diberkati atau tidak, mau bangkrut atau tidak, itu dimulai dari yang spiritual. Benih awalnya ini loh. Kita ini hanya buah. Di bumi ini, di jasmani ini hanya buah, efek dari apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan di alam yang rohani, di alam yang spiritual ini. Jadi pastikan benih Anda, benih yang terbaik, effort yang terbaik, pemberian yang terbaik, yang memang layak untuk dituai. Kita akan menikmati yang baik. Kenapa? Karena disinilah kehidupannya. Jadi jangan nabur yang jelek, jangan nabur yang ala kadarnya, lalu kita berdoa, Tuhan berkati lipat gandakan. Tidak bisa, Bapak. Ingat ya, Tuhan tidak memberikan tuaian. Tuhan memberi kehidupan. Tuhan memberi pertumbuhan. Lalu tuaiannya dari mana? Dari sini. Dari benih awal ini loh. Kalau benih awalnya asam, ya tuaiannya asam. Anda mau kasih pupuk kayak apapun, ya tetap asam. Anda mau kasih vitamin kayak apapun, mau disiram kayak apapun, tetap asam. Kebalikan, kalau benihmu istimewa, hasilnya istimewa. Walaupun kadang-kadang ada juga yang jelek jatuhnya. Karena perawatan kurang, karena apa banyak. Bisa mati bahkan. Tapi kalau normal, ya hasilnya juga bagus. Hukum tuaian. The life is in the seed. Hidup itu ada kehidupan, ada di dalam benih itu sendiri. Jadi hari ini, hati-hati. Apa yang Anda mau produce? Anda mau keluarin apa? Anda mau anak Anda jadi seperti apa? Anda mau anak rohani Anda seperti apa? Anda mau bisnis Anda seperti apa? Kalau Anda kepingin bisnis, kita ini kadang-kadang, wah, kalau cari karyawan, cari yang pinter, cari yang jujur, cari yang kerja keras. Problemnya adalah kita punya bibit yang sama apa tidak? Kalau kita sendiri males,
Kita sendiri suka korupsi, suka ngambil nanti duit perusahaan, duit kantor. Jangan kaget kalau anak buahmu juga melakukan yang sama, karena kita producing. Kita menghasilkan yang sama. Kalau parents plans-nya sudah rusak, kitanya rusak, ya semua rusak di bawahnya. Jadi hari ini benerin dulu. Perbaiki benihnya. Supaya kita bisa menikmati tuain yang benar. Prinsip kedua, kita berkata, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia, Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkahi dalam segala kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Perhatikan ayat ini ya, ayat 10 ya Pak Bu. Ada 3 kata kunci yang kita belajar. Ada kata, ia yang menyediakan benih bagi, kata bagi penabur. Perhatikan, garis bawah yang pertama. Lalu roti untuk dimakan. Ada bagi, ada untuk. Lalu di tengah-tengah ada sebuah kata. Benih bagi penabur dan, ada kata dan, roti untuk dimakan. Jadi ada kata bagi, untuk, dan. Apa artinya? Kita ngomong baik-baik supaya kita ngerti konsepnya ya. Dia ngomong, dia menyediakan benih bagi penabur. Dia menyediakan benih bagi penabur. Artinya benih ini diberikan kepada penabur, bukan untuk menabur. Saya pelan-pelan ya. Benih diberikan kepada penabur, bukan untuk menabur. Bukan diberikan kepada orang supaya dia bisa nabur. Benih diberikan kepada orang yang penabur. Tapi benih bukan diberikan kepada orang supaya bisa nabur. Saya pelan-pelan supaya Anda nggak bingung. Artinya begini, benih ini ada benih, Tuhan akan berikan ini kepada orang yang memang penabur, yang memang hatinya nabur, yang memang kerjanya menabur, yang memang dia memberi hidup. Jadi jangan salah, kadang orang suka ngomong begini, kalau aku punya uang Pak, aku akan nabur buat pekerjaan Tuhan. Anda nggak akan dapat benih. Kenapa? Karena benih tidak diberikan kepada orang yang mau nabur. Naburlah dulu, baru benihnya dikasih. Hukum Tuhan dengan hukum dunia kebalik. Kalau hukum dunia, kita ngomong ya, kalau aku punya aku tabur, kalau nggak punya ya nggak ada, ya gimana? Kalau aku udah kenyang ya aku bantu yang lain, kalau nggak ya gimana? Kalau aku udah hidup sudah enak, udah kaya raya, ya aku bantu yang lain, kalau nggak ya gimana? Tapi hukum dunia, hukum Tuhan tidak begitu. Benih diberikan kepada orang yang penabur, yang memang hatinya, kondisinya memang seorang penabur. Seorang penabur itu ada benih, walaupun sedikit ya ditabur. Itu penabur. Jadi jangan dibalik. Oh, benih untuk orang yang mau nabur. Jadi kalau ada benih, aku mau nabur. Anda nggak akan dapat benih kalau Anda nggak nabur. Jadi bedakan baik-baik. Benih ini untuk seorang penabur. Bukan untuk orang supaya bisa nabur. Bukan. Dan ingat, dari awal, setiap kita ada life in our seed. Dari awal kita sudah punya benih. Masalahnya, benih kita akan bertambah atau berkurang atau habis ya. Depends. Tergantung dari yang ini yang kita kerjakan ini. Apakah kita ini di mata Tuhan seorang penabur atau seorang taker, pengambil, perampas. Kita ini producer atau consumer. Kita orang yang menghasilkan, produce. Seperti benih itu, fungsi benih itu kan producing. Atau kita consumer. Kita habisin, kita nikmati semuanya. Ini jadi masalah. Orang kadang-kadang nggak ngerti konsep ini. Benih dimakan, dinikmati semua bagi dia. Egois semua buat dia. Nggak bisa. Kalau Anda mau makan benih, Anda makan beras. Beras itu benih. Kalau Anda makan beras, sakit Anda. Beras itu harus diolah. Benih itu harus diolah supaya bisa dimakan. Sama. Alkitab nulis, ada benih bagi penabur. Bagi penabur. Untuk seorang penabur dikasihnya. Bukan untuk menabur ya. Untuk penabur. Dan roti untuk dimakan. Jadi kalau ada roti untuk dimakan, supaya kita bisa makan, supaya kita diberkati, supaya kita cukup, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu roti. Nah, di tengah-tengah antara benih untuk penabur dan roti untuk dimakan, ada kata dan. Dan, kata dan itu adalah kata penghubung antara dua hal yang sama, dua hal yang bobotnya sama, pentingnya sama, itu digabungkan dengan satu kata dan. Artinya, kalau Anda jadi seorang penabur dan Anda menabur, ini namanya seorang penabur pasti menabur, berarti
makananmu ada. Makin Anda nabur, makin banyak makananmu. Makin kau tabur, makin banyak toyanmu. Makin kau tabur, makin banyak berkatmu. Benihmu makin banyak, makin kelimpahan, termasuk makananmu makin banyak. Nah, ini yang jadi salah konsep. Orang kadang berpikir, aku makan aja nggak ada, mau nabur. Lah gimana mau makan, lalu benihnya nggak ada. Jadi jangan salah, jangan kebalik-balik. Kalau Anda mau makan, Anda mau butuh cukup, Anda mau kehidupan Anda diberkati dengan cukup, atau mungkin melimpah, ya berarti benihnya ini loh dikerjain dulu. Benih bagi penabur dan roti. Dan itu penghubung. Jadi kalau ininya beres, ininya keluar. Kalau benihnya beres, rotinya ada untuk dimakan. Itu konsep yang benar. Jadi kita harus sadar, harus ngerti, dibenerin. Jadi jangan bingungin roti dulu. Roti ini gimana, roti ini gimana. Benih dulu, baru roti. Benih ditabur, roti ada. Benih ditabur, Tuhan kasih benih lagi karena Anda seorang penabur. Waktu Anda nabur, Anda dikasih terus, berarti rotimu juga terus. Nah, gambar besarnya, problem besarnya adalah ini. Perhatikan ya, iya Tuhan ya, ini huruf besar ya. Iya yang menyediakan benih, berarti benihnya dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih benih, kalau Tuhan kasih biji, seandainya ya, hari ini tiba-tiba Tuhan hadir di rumah Anda dengan malaikat terbuka, dan malaikat turun dengan suara yang bergemuruh, lalu dia kasih benih. Kira-kira benih yang Tuhan kasih itu benih busuk apa benih bagus? Kira-kira benih yang dikasih Tuhan itu benih asam, benih yang berulat, atau benih yang unggul? Kira-kira kalau dari Tuhan ya, jamin saya percaya pasti itu benih yang terbaik. Karena nggak ada lagi yang terbaik kalau bukan dari Tuhan. Kalau benih yang kalau Tuhan kasih benih buat kita sebagai penabur, benih yang terbaik, benih yang unggul, benih yang tidak bisa gagal. Pertanyaannya, kenapa banyak kita gagal untuk menuai? Benihnya istimewa dari Tuhan, bukan beli di pasar, bukan beli di toko. Benihnya istimewa dari Tuhan. Tapi kenapa banyak yang gagal untuk menuai dalam hidup ini? Kenapa orang yang gagal untuk merubah keadaan hidupnya? Karena kembali lagi, karena kita menabur bukan untuk menuai. Kita nabur karena kita kebiasaan diajari. Udah tabur saja, yang penting nabur, yang penting nabur, yang penting. Kata yang penting, pokoknya, itu filsafat iblis loh. Ayo nabur. Kemana? Terus pokoknya percaya. Itu setan sekali. Yang penting nabur, setan sekali. Ayo ikut Yesus. Kenapa? Pokoknya ikut Yesus selamat. Itu setan itu. Itu sesat. Wah, yang penting selamat. Sesat. Kalau Anda mau ikut Yesus, harus ngerti kenapa aku ikut Yesus. Harus tahu, harus punya fondasi. Oh, kenapa dia disebut sebagai anak Allah yang hidup? Kenapa satu-satunya juru selamat kita namanya Yesus? Kenapa? Kalau Anda tahu, Anda mengerti, knowledge, Anda pengenal, Anda punya pengenalan akan Allah, imanmu kuat dalam Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya pengenalan akan Allah, my people perish because lack of knowledge. Kata firman Amsal, umatku binasa karena nggak punya pengetahuan, nggak punya apa-apa ya. Punyanya cuma hati tulus. Hati tulus tapi bodoh ya sama saja. Nggak bisa apa-apa kita. Yang dicari adalah hati tulus, cerdik seperti ular. Bukan jadi ular, seperti ular. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik. Ayo sadar Pak, kita dikasih benih yang istimewa dari Tuhan, terbaik. Taburlah yang benar benih ini. Benih ini bisa bicara masalah talentamu. Benih ini bisa bicara hidupmu, pengetahuanmu, pengalamanmu, waktumu, hartamu, semuanya. Pekerjaanmu, semua yang kau miliki hari ini, itu dari Tuhan. Nah, benih inilah yang harus ditabur dengan sebuah konsep, dengan sebuah tujuan untuk menuai. Jadi bukan cuma ditabur-tabur. Oh, lihat pendeta, saya paling nggak seneng ini. Kemarin ada satu orang WhatsApp saya bilang begini, Pak, karena lagi masa corona, lagi masa covid, lagi PSBB, kita nggak bisa kerja, sudah berapa? 4 bulan ini hampiran ya. Sudah 4 bulan, lalu ada satu orang ini baik sekali. Kalau dia nonton, kalau Anda nonton, Pak, saya mohon maaf, hati saya tulus untuk bicara ini. Saya mengasihimu, tapi ini kebenaran. Dia suatu hari WhatsApp saya, dia bilang begini, Pak, kalau butuh sesuatu, keuangan, butuh pinjam atau apa, jangan sungkan ngomong saya, Pak. Saya kirim, saya transfer.
Kadang-kadang ya, kita ini, karena dia lihat, saya tanya dong, kenapa kok tiba-tiba WhatsApp saya kayak begini? Kenapa tiba-tiba nawarin saya uang? Kenapa? Lalu dia bilang, karena saya lihat Pak kasihan. Saya maksudnya, Pak nggak bisa kerja, Pak hamba Tuhan, nggak ada bisnis yang lain yang bisa dikerjakan dalam masa corona seperti ini. Jadi saya kasihan Pak, hati saya tergerak, saya mau bantu. Jangan nabur karena kasihan sama orang. Oh, lihat pendeta ini, wah pendeta ini miskin, kasihan ya, nggak bisa kerja. Udah, kita kasih lah. Kalau itu terjadi, Anda tidak akan menuai. Kau sedang buang benihmu. Saya ngomong dengan sangat hati-hati ya. Di dalam Alkitab kita nanti akan dibedakan. Ada namanya benih. Ada namanya sedekah, sodakoh. Lain nanti urusannya. Ada pemberian. Kalau kita ngasih, kita sedekah sama orang, kita kasih orang miskin, jangan harap kembali. Apa yang kau kasih dengan tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu tahu, kata firman. Jangan. Tapi ada juga yang lain, namanya benih. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Jadi Anda mau yang mana? Anda mau ngapain gitu? Kalau Anda mau, karena lihat, oh dia kasihan, dia kasih, itu Anda kasih. Itu bukan benih. Benih itu adalah sesuatu yang dilepas untuk mendapatkannya kembali dengan pelipat ganda. Dan saya bukan ngajar Anda begini, oh tabur duit, taruh 1 juta di dengan Tuhan, lalu kita akan lipat ganda, kita terimanya 100 juta. Ingat ya, bukan Tuhan yang membawa tuaian kepadamu. Jadi jangan dipikir kita tabur 1 juta di gereja, lalu tiba-tiba nanti bulan depan Tuhan tergopoh-gopoh, nih cepat ya 100 juta sebagai ganti yang kemarin. Tuhan bukan jual beli. Tuhan itu pengusaha kebun anggur, dia bukan tukang gadai. Tuhan nggak bilang begini, bapakku seorang banker, bukan. Jadi jangan main utang-utangan terus hitung-hitungan untuk rugi dengan Tuhan begitu. Nggak bisa. Ini sesat, ngawur-ngawuran kita antar lama-lama. Bapakku pengusaha kebun anggur. Anda nabur 1 juta misalnya, kerjakanlah bagianmu sampai selesai, sampai kelar, sampai masa tuaian, baru kau menikmati. Tuhan akan memberi pertumbuhan buat apa yang kau tabur. Itu konsep yang benar. Jadi jangan sekedar nabur lalu nunggu, Tuhan kapan Tuhan, dalam nama Yesus aku percaya, dalam nama Yesus pasti melipat. Nggak bisa. Ingat baik-baik, saya berdoa kita bukan jadi orang Kristen yang bodoh, kita jadi orang Kristen yang pintar, yang cerdas, yang mengerti, yang tahu. Prinsip ketiga, yang pertama tadi bilang there's a life in seed, ada kehidupan dalam benih. Yang kedua, setiap orang punya benih untuk ditabur. Karena kita seorang penabur. Kalau kita nggak punya benih, berarti kita bukan penabur. Terus bagaimana? Ya taburlah dulu apa yang ada pada kita, baru kita akan dapat benih untuk ditabur. Yang ketiga, there is a time to sow. Ada waktu, the right time untuk menabur. Kalau kita bicara penabur, kita baca dulu ayatnya ya. Ini ayat bagus sekali. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat ke-22. Selama bumi masih ada, perhatikan baik-baik. Selama bumi masih ada, termasuk hari ini. Ini bumi masih ada, jadi ayat ini masih berlaku. Tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini, while the earth remains, seed time. Ini satu kata yang sangat bagus sekali, dia bilang begini, seed time, waktu benih. Seed time and harvest. Jadi Tuhan itu menetapkan ada satu waktu khusus, specific time to sow, untuk menabur. Anda tidak bisa, ada setiap benih itu punya karakter. Setiap benih itu punya sifat. Setiap benih itu punya persyaratan. Jadi setiap kita beda-beda. Benih kita beda, persyaratan kita beda, kondisi kita beda. Anda tidak bisa tanam benih yang panas di musim dingin. Anda nggak bisa tanam benih yang perlu banyak air di musim panas. Kalau Anda salah waktu nanam, habislah. Anda mau tanam apel, misalnya, di padang gurun yang panas banget, yang nggak tumbuh. Harus di tempat yang dingin. Atau kebalikan, Anda mau tanam pisang, lalu Anda mau tanamnya di gunung salju, ya nggak bisa. Jadi bukan sekedar, ingat, bukan yang penting nabur. Sesat itu. Bukan yang penting nabur, harus tahu kapan naburnya, apa yang ditabur, di mana naburnya, harus ngerti. Knowing when to sow is just as important as knowing what and where to sow. Harus ngerti. Tahu kapan, itu sama pentingnya dengan tahu apa yang harus ditabur dan di mana naburnya. Salah benihnya bagus,
Benih jagung misalnya bagus, bibit unggul. Lalu kita tabur di tengah-tengah musim penghujan. Lalu kita tabur di tengah-tengah tanah liat, tanah gambut, tanah keras. Nggak tumbuh. Salah tempat. Kita mau tanam bakau di tanah kota yang subur hijau, banyak pohon. Kita tabur di sana musim panas, nggak numbuh. Kenapa? Salah tempat. Di mana, kapan, dan apa itu menentukan hasil kita. Jadi kalau kita salah satu saja dari ini salah, kita nggak nuai apa-apa. Kita salah nabur, tempatnya nggak dapat. Salah waktu, nggak dapat. Kenapa waktunya harus tepat? Karena waktu ini menentukan. Kalau dia panas, musim panas, dia akan membuat tanah itu panas. Suhu di dalam tanah ini akan menentukan apakah dia bisa tumbuh atau tidak benih itu. Jadi temperatur suhu yang tepat akan menentukan pertumbuhan yang tepat. Kalau suhunya pas, temperaturnya pas, benihnya pas, tempatnya pas, kondisinya tepat, tanaman ini akan bertumbuh karena sudah ada kehidupan dari dirinya. Karena kalau ngapa-ngapain, dia akan tumbuh dengan sendirinya, dia akan bertambah besar, lalu berbuah. Dan waktu tanaman ini matang, dewasa, dia akan menghasilkan buah yang melipat ganda. Dia akan menghasilkan buah yang melimpah-limpah yang bisa kita nikmati. Kalau temperaturnya nggak pas, tempatnya nggak pas, dia nggak tumbuh. Atau kalaupun tumbuh, dia nggak akan mature, nggak akan dewasa, nggak akan penuh, nggak akan matang. Karena ada yang salah. Bisa berbuah, bisa, dikit kadang-kadang. Saya punya pohon belimbing di luar, di taman, di rumah saya. Ada satu pohon yang dia ini keluarin, kalau dia berbuah, belimbingnya ada, tapi kecil-kecil, cuma segini-segini belimbingnya. Hidup, ada, tapi kecil. Kenapa? Karena ada yang salah dengan kondisinya. Tanahnya, airnya, dan segala macamnya. Apakah bisa dimakan? Nggak bisa. Berbuah, tapi nggak bisa dimakan. Berbuah, tapi nggak bisa dinikmati. Dan itu banyak terjadi dalam orang Kristen. Kita nabur, kita kerja keras, begitu rupa. Hasilnya kecil sekali, dinikmati nggak bisa. Kenapa? Lalu orang jadi kecewa. Aku sudah nabur, aku perpuluhan, aku pelayanan, aku berdoa, aku pelayanan. Kenapa? Karena ada yang nggak pas. Jadi jangan semua digasak. Kalau sudah pelayanan, sudah nabur, sudah perpuluhan, berarti wajib diberkati. Nggak bisa. Berarti wajib menuai, nggak bisa. Ingat baik-baik. Anda tabur, kau kerjakan, kau tuai. Tuhan memberi pertumbuhan, tapi kau yang tuai, kita yang tuai, Bapak. Selesaikan sampai akhir. Jadi jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Selesaikanlah satu cycle penuh. Dari siapin tanahnya, siapin wadahnya, siapin tempatnya, waktunya, benihnya. Tanamlah, siramlah, kerjakanlah, usahakanlah, bersihkanlah, sampai tuailah. Di momen itu, baru kita menikmati kepenuhan. Itu satu cycle. Jadi jangan dipotong. Kita tabur, kita kerjakan. Tuhan, mana Tuhan? Ya nggak bisa, ini kerjaanmu, ini bagianmu. Tuhan memberi pertumbuhan. Jadi saya berdoa kita mulai ngerti baik-baik. Jadi Tuhan itu punya spiritual time untuk kita menabur. Ada specific time. Contoh misalnya, kalau Anda salah waktu, ya salah ya, hasilnya salah. Contoh, misal kita lagi dalam keadaan tertekan, kekurangan. Seperti sekarang misalnya, dalam masa kita lagi PSBB, kita lagi COVID. Secara bisnis mungkin kita menurun, secara pendapatan kita menurun. Lalu Tuhan ngomong, taburlah. Kadang-kadang orang sukanya begini, jangan sekarang deh, nantilah. Kalau aku udah banyak, udah settle, sudah stabil, baru aku tabur. Tujuan utamanya bukan nabur duitnya itu. Tujuan utamanya adalah right time. Kalau waktunya disuruh sekarang, ya sekarang. Itu the right time, right moment. Kalau lewat, nanti taburan itu sudah nggak ada nilainya. Kita dalam masa kekurangan misalnya, lalu Tuhan bilang, taburlah 100.000. Kita bilang, nggak punya Tuhan aku 100.000. Ini lagi berat. Nantilah, kalau aku sudah stabil, aku kasih 1 juta, lebih gede. Bukan jumlahnya, tapi masalah waktunya yang penting. Tuhan itu bukan rentenir yang kita bisa bayar jual beli. Udah nanti aku kasih, kulipat gandakan. Wah, bulan ini aku nggak perpuluhan, nanti bulan depan aku kasih double. Bukan itu yang dicari. Tuhan nggak butuh duit kita kok. Jadi jangan memperlakukan Tuhan itu seakan-akan ini jadi tukang gadai. Tuhan, ku kasih segini, kau balikin berapa? Ayo. Ku kasih segini,
Apa yang bisa kau kasih buat aku? Nah, bukan begitu. Apa yang kita terima, apa yang Tuhan suruh, waktu yang spesifik, spiritual time to sow, taburlah. Ingat kisahnya, seorang janda miskin, dia memberi 2 peser duit. Dan Tuhan berkata, janda miskin ini memberi jauh lebih banyak daripada semua orang yang lain. Kenapa? Bukan karena jumlahnya. Karena dia memberi dalam waktu kekurangan. Spiritual time. Di dalam dia lagi kurang, dia memilih, ini waktunya. Ini benihnya. Dikit, secara jumlah, sedikit sekali. 2 peser itu cuma bisa buat beli burung kecil, burung pipit. Kecil sekali. Tapi Tuhan bilang, dia memberi jauh lebih banyak daripada semua yang lain. Bukan karena jumlahnya, tapi karena the right time. Right heart. The right seed. Benihnya tepat. Hari saya berdoa, kita harus mampu menabur di saat yang tepat. The right time itu menentukan sekali. Anda lewat time-nya, Anda lewat musimnya, lewat semuanya. Anda nggak akan terima Tuhan apapun. Anda salah nabur di waktu yang salah, oh ini lagi bukan musim durian, yang Anda jangan harap dapatnya. Naburnya harus tepat. Oh ini bukan musim panas, ya jangan. Oh ini bukan musim yang dingin yang butuh untuk bibit ini, ya jangan. Ketepatan Anda untuk menepati waktu yang tepat, melemparkan benih yang tepat di tanah yang tepat, menentukan tuaian penuh yang akan Anda terima. Jadi hari ini jangan buang-buang benih Anda sembarangan, buang dikit di sana, buang dikit di sini, buang dikit di situ, buang-buang sembarangan. Kita jadi berantakan, jadi gembel, nggak karuan kita Anda. Ingat baik-baik, jangan membuat Tuhan jadi banker. Aku kasih segini, Tuhan kasih berapa? Tukar balik. Hukum tabur tuai. Bapakku seorang pengusaha kebun anggur. Apa yang kau tabur harus benar, di waktu yang benar, di tempat yang benar, hasilnya benar. Benih benar, waktunya benar, tempat salah, salah, nggak dapat apa-apa. Benihnya salah, waktu tepat, tempatnya tepat, nggak dapat apa-apa. Waktunya tepat, tempatnya tepat, benihnya salah, salah. Atau waktunya salah, yang lain benar, salah. Tiga-tiga harus benar. Baru kita menikmati yang benar. Salomo suatu hari menulis begini, Bapak Ibu. Kitab Pengkhotbah pasal 3:1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dia menulis segala sesuatu ada waktu. Jangan dilewati, jangan terlewat. Kalau ini waktunya untuk lahir, ya lahir. Kalau ditunda, kalau ada ibu hamil, dokter bilang, Bu, ini sudah harus keluar hari ini. Tunda, tanggalnya kurang cantik, 2 hari lagi. Mati itu bayi di dalam. Ibu juga bisa mati. Atau kebalikan, ini belum waktunya, masih minggu depan. Kita cepetin sekarang. Kita sesar, kita potong sekarang. Bisa juga, tapi imagine. Nanti bisa jadi anaknya nggak lengkap. Atau nggak sempurna, dan segala macamnya. Saya bukan tidak, nggak boleh sesar. Boleh. Dengan pertimbangan boleh kok, nggak masalah. Tapi kan harus ada perhitungan. Jangan 37 minggu terus disesar, atau 36 minggu disesar. Kasihan toh. Paling nggak kan 39, 38, 39. Mendekati, Anda beda dikit-dikit dengan tanggal due date-nya, oke lah. Tapi kan waktunya nggak boleh lewat. Nggak boleh salah. Jadi waktu, ingat baik-baik, harus tepat. Begitu salah, kita kehilangan. Ada masanya. Kalau sudah masanya untuk mati, kalau kita bilang ada waktu untuk meninggal. Tuhan bilang hari ini kita mati. Kita bilang tahan. Nggak bisa. Siapa bisa nahan kematian? Nggak bisa. Atau kita bilang Tuhan ngomong 100 tahun lagi kau baru mati. Nggak mau, aku mau sekarang kita bunuh diri. Sama, salah. Semua ada waktunya dan waktu itu harus tepat. Dengan kita sama. Ada waktu untuk menanam, harus tepat. Salah waktu, nanti aja lah. Kita lagi butuh, lagi ruwet, kita lagi puyeng. Nanti. Salah. Walaupun nanti kalau aku tetap kau tabur, salah hasilnya. Kenapa? Waktunya salah. Jadi saya berdoa baik-baik. Kita jadi orang yang peka, mendengar suara Tuhan. Untuk taat dengan waktu yang tepat. Terakhir saya kasih Anda sebuah ayat penutup. Ini ayat yang kemarin kita baca. Galatia 6:9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan lemah. Jangan hidup dengan penuh keluh kesah. Jangan hidup dengan segala perkataan kosong.
Jangan hidup dengan keadaan lemah, dengan pahit, luka, dan segala macam. Kuatlah. Anda pasti menuai. Dengan catatan, kalau kita tidak jadi lemah. Lemah itu bukan hanya bicara masalah keadaan kita. Lemah. Secara pikiran pengenalan kita lemah, semua lemah, nggak ngerti apa-apa. Tapi maunya bagus. Knowing when, where, and what to sow. Menentukan hasil tuayan kita. Hari ini saya berdoa kita belajar dan menghidupi prinsip yang benar tentang tuayan. Life is in the seed. Kehidupan itu ada di dalam benih itu. Di dalam kita. Di dalam setiap yang kita pegang, yang kita kerjakan. Dan benih itu dari Tuhan. Benih yang terbaik, Bapak. Bukan benih biasa. Bukan benih abal-abal. Ini benih yang terbaik dari Tuhan ilahi. Yang supranatural. Yang ketiga, the right time to sow. Waktu sangat menentukan. Hari saya berdoa sungguh-sungguh. Manapun Anda hari ini, siapapun yang sedang mendengar firman ini, saya berdoa kalau hari Tuhan bicara satu waktu, kerjakanlah. Karena kita akan menerima tuaian dari awal sampai akhir. Tabur, kerjakan, dan tuailah. Bukan Tuhan yang nuai, bukan Tuhan yang kirim. Tuhan hanya memberi pertumbuhan. Kita yang mengerjakan satu cycle penuh dari awal sampai akhir. Dan saya berdoa, Anda akan menuai apa yang kau tabur. Jadi hari ini menaburlah sesuatu yang berharga, yang mahal, yang bagus, yang berkualitas, karena kita berharap untuk menuai yang serupa dengan itu. Karena tujuan benih adalah reproducing. Saya berdoa dalam nama Yesus hari ini. Hidup kita jadi hidup yang diberkati dalam nama Yesus. Biar kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala hari ini. Bapak, kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang lurus, hati yang meresponi firman-Mu. Biar hari Tuhan, firman yang kami dengar bukan sekedar firman biasa yang kami dengar setiap minggu seperti kebiasaan agamawi, tapi biar firman ini jadi firman yang merema, yang menegur kami, mengajar kami Tuhan. Biar hari ini kami jadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Beri kami hati, beri kami keberanian, beri kami iman untuk kami melangkah, untuk kami percaya, untuk kami tahu, mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang kami sembah, Tuhan bukan Tuhan yang mengambil, bukan Tuhan yang merampas, bukan Tuhan yang mencuri, tapi Dia Tuhan yang melipat gandakan setiap benih dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, kuasai kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, di rumah Anda masing-masing, angkat tangan tinggi-tinggi. Dan katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan dalam kehidupan kita dan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, kami berdoa, kami percaya dalam nama-Mu. Diberkatilah pekerjaan kami. Amin. Diberkatilah usaha kami. Amin. Apapun yang kami sentuh, kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Amin. Apa yang kami tabur, Tuhan lipat gandakan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami jadi kepala, bukan ekor. Amin. Biar kami jadi orang-orang yang memberi, bukan meminta-minta. Biar kami jadi orang kelimpahan, bukan yang kekurangan. Amin. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan semua percaya, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.